Brides of Christ. Saudara, ini hanya ilustrasi bahwa saudara dan saya adalah the brides of Christ. Yang artinya saudara dan saya adalah mempelai wanita Tuhan. Yuk kita ngomong, saya mempelai wanita Tuhan. 1, 2, 3. Yang setuju katakan amin. Nah, jarang kan Bapak Ibu? Jarang. Saya pastikan jarang di gereja dan saya dapat tema ini dan saya memilih teks yang ini Bapak Ibu. Walaupun banyak teks, tapi semua teks sulit. Saudara-saudara, sejujurnya agak sulit. Saya itu deg-degan nih. Nah ini ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi. Tapi saya percaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya, yang percaya dirinya mempelai Kristus katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tahu nggak sih kalau di Alkitab gereja itu banyak digambarkan macam-macam. Kalau di surat Efesus ada itu pendeta, saya pernah ikut seminarnya waktu saya masih SMA. Namanya Derek Prince. Nah itu pendeta Pentakosta. Saudara, dia mengatakan di surat Efesus ada 7 gambaran gereja. Oke. Puji Tuhan ada 7 gambaran gereja. Dan puji Tuhannya saya nggak menyampaikan 7-nya itu supaya kita cepat pulang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, satu di antaranya adalah Bapak Ibu gereja itu tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 22. Oke, kita baca sama-sama nih, yuk. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia diberikan kepadanya jemaat sebagai. Oke, ulangi lagi. Dan dia telah, 1, 2, 3. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Sama-sama 2, 3. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu yang percaya katakan. Saudara percaya Yesus, ini gambaran. Gereja itu tubuh Kristus, yang setuju katakan amin. Makanya jok geger-geger. Ini kalau dikhotbahkan banyak. Tubuh Kristus gak boleh geger. Halo, yang setuju katakan amin. Ada yang pernah nyulek matanya sendiri? Tahu nyulek? Bahasa Ibrani loh ini saudara-saudara. Nah, ada, tahu-tahu nyulek matanya sendiri. Tanganku gak bisa digerak. Ada, sampai tangan ini. Mau nyulek. Kan gak ada saudara-saudara. Jadi itu gambaran tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Tapi oke, saya gak khotbah itu. Paling tidak di surat Efesus saya menemukan minimal 4. Walaupun ada buku 7, 5 itu salah. Oke lah. Cuma siang ini kita akan melihat satu gambaran yang kurang lazim. Kalau tubuh Kristus itu lazim sekali. Misalnya 1 Korintus 12. Oh sorry, ya betul. 1 Korintus 12. Tubuh Kristus harus kerjasama. Betul nggak Bapak Ibu? Itu. Jadi tahu nggak? Kalau punggung kita gatal gimana caranya? Garuk, iya tapi masalahnya nggak nyampe Pak. Halo, maka berpikirlah kepala kita. Otak ini, bekerja dia. Cari dinding. Surabaya banget ini. Cari pilar. Lalu, kok ngerti aja kebiasaan ini ya saudara. Perintah kaki ke sana, kaki yang jalan. Setelah itu punggung digesek. Mata bekerja, semua bekerja. Oke, tapi hari ini kita akan melihat gambaran the brides of Christ. Bahwa gereja bukan hanya tubuhnya Kristus, tapi gereja adalah mempelai wanita dari Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Oke, kita baca ayatnya Bapak Ibu. Nah ini saya masuk. Yuk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu yang percaya katakan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan nanti kita akan bahas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa kita semua adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin dengan iman, dengan yakin. Yang percaya katakan amin. Nah kita ini Bapak Ibu sebetulnya maaf ya, istrinya Tuhan. Gereja, seluruh kita. Nah ini kan gambaran-gambaran yang gak lazim di gereja dikhotbahkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 kebenaran. Secara singkat kita akan belajar 3 kebenaran. Yang pertama,
Jemaat atau kita adalah mempelai wanita Kristus. Yuk kita ngomong, jemaat adalah mempelai wanita Kristus. 1, 2, 3. Coba dilihat sebelahnya. Dilihat Bapak Gembala. Pakai rok. Jangan sampai pulang nanti tangannya gini semua saudara-saudara. Bukan Bapak Ibu. Ini analogi. Ini tipologi. Ini bayangan begitu. Ini model hubungan. Oke, saya mungkin bisa menjembatani. Ada di Alkitab. Yesus berkata, kamulah sahabatku. Yang setuju katakan amin. Yohanes 13 ayat yang ke-15 mungkin. Ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya benar. Oke. Yohanes 13. Kemudian Yesus berkata di Yohanes yang sama. 1 ayat 12. Kalau kamu percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada anak, ada sahabat, ada hamba Allah. Ini relasi semua. Lalu yang saya sedang bicarakan, ini relasi kita mempelainya Tuhan. Terus ada yang bikin, saudara-saudara, oh kita kalau anak-anak, ya kanak-kanak, kita harus lebih dewasa jadi sahabat. Karena dekat sama Yesus, lama-lama jadi tunangannya. 2 Korintus 11 ayat 1, engkau dipertunangkan dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat 1, ada itu Bapak Ibu. Kemudian jangan tunangan tok, kita harus nikah sama Yesus. Tapi saudara, cara berpikir begitu salah. Kenapa? Karena memang setiap teks bukan dimaksudkan untuk step. Tapi keempat-empatnya sama. Saudara adalah sahabatnya Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada satu sobatku yang setia, namanya. Siapa namanya? Biasa WL-nya gitu. Namanya, siapa namanya? Ya WL-nya gak mau nyanyi, cuma siapa namanya terus saja ya. Triknya WL. Triknya pendeta juga gitu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan 20 menit. Coba bayangkan habis waktunya khotbahnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap relasi dengan Tuhan. Itu punya tujuan tertentu. Dan penulisnya lo beda-beda Bapak Ibu. Hanya lihat sisi yang penting di sana. Nah hari ini kita belajar bahwa saudara dan saya, bisa di slide saya ditayangkan. Adalah mempelai perempuan Tuhan. Adalah mempelai wanitanya Tuhan. Adalah istrinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu melegakan? Menenangkan? Karena suami itu kepala imam. Suami yang menjaga istrinya. Yang setuju katakan setuju. Bapak-bapak menjaga istrinya, setuju? Kalau jalan di pinggir jalan, Bapak Ibu, wanita itu di kiri atau di kanan? Tergantung katanya saudara. Kalau serius saya tanya, di kiri apa di kanan? Sisi dalam saudara. Makanya lihatan baju. Saya pernah beli baju dan saya kaget salah saudara. Kancingnya siji. Kalau laki sama perempuan dicek semua bajunya. Kancingnya kalau laki, kancingnya itu dari kiri ke kanan dia nutupnya. Loh, dari kiri ke kanan. Tapi kalau baju cewek dari kanan ke kiri. Opo. Loh betul. Bukan kebalik. Wong aku fashion kok. Apa itu dulu mah? Sing terkenal dulu untuk cara baju apa? No. Enggak, bukan Pastor Intel. Ini bahaya ini. Saudara, saya enggak membahasakan itu. Itu loh yang Power. John Robert Power. Saya pernah ikut saudara-saudara. Bukan ikut itu loh ya. Tapi beliau datang di hamba-hamba Tuhan. Jadi saya ikut di situ. Jadi kalau pakai jas warnanya pendeta itu harus gimana. Kalau jasnya kotak-kotak sama seperti saya ini. Dasinya, dalamnya, bajunya polos. Jangan kotak-kotak. Kayak penjara saudara. Duh. Teman saya sudah jasnya kotak-kotak. Bajunya kotak-kotak. Celana kotak-kotak. Lalu dasinya bunga-bunga full. Jadi kayak bunga di potnya ditutup kerangkeng ini loh saudara. Sing genah. Betul ya? Loh, pengkhotbah juga gitu loh. Penting itu. Bayangkan kalau saya masuk sini. Baju saya bloces. Tahu bloces? Bulat-bulat. Terus celana saya hijau. Jasnya merah. Bajunya kuning. Terima kasih. Lama-lama sudah kurang ajar saudara-saudara ya. Enggak saya bercanda. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebetulnya itu adalah hubungan-hubungan. Next.
Saudara, Rasul Paulus di dalam bagian ini berkata begini. Yuk kita baca, ini penting nih. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini dikutip oleh Paulus. Lalu Paulus ngomong gini, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bukan hanya suami dengan istri, tapi itu adalah rahasia besar tentang hubungan Kristus dan jemaat. Maksudnya apa Pak Lukas? Jadi Rasul Paulus dengan mengutip, Bapak Ibu, mengutip Kejadian 2 ayat 24. Tadi itu Kejadian 2 ayat 24. Rasul Paulus ingin ngomong bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam Hawa, kemudian merancangkan pernikahan itu, Adam akan bersatu dengan Hawa, dua menjadi bukan lagi dua tetapi satu. Itu adalah tipologi, bayangan, gambaran dari nanti kelak dipenuhi di dalam Yesus, hubungan antara Kristus Yesus dengan gerejanya, dengan saya dan saudara yang percaya katakan. Nah gitu. Saudara, kemudian Paulus ngomong, karena hubungan Kristus dan jemaat, maka itu jadi model bagi pernikahan Kristen kita. Jadi Paulus itu 3 sub gitu loh. Nah ini yang agak membuat kita sulit untuk membaca bagian ini. Padahal sederhana aja. Nah lihat gambar ini. Paulus mengambil Kejadian 2 ayat 24. Adam dan Hawa, saudara, itu menjadi satu. Menjadi tipologi yang dipenuhi. Efesus 5 ayat 31. Ini bukan tentang pernikahan katanya Paulus. Bukan hanya tentang pernikahan. Tetapi itu tentang hubungan antara Kristus. Satu kali dia akan datang ke dunia ini. Satu kali dia akan menebus saya dan saudara. Dia seperti mempelai laki-laki di zaman perjanjian lama. Jadi kalau perjanjian lama, saudara-saudara, mempelainya orang Yahudi. Itu yang mengusahakan, itu yang datang untuk menikahi istrinya. Sama ya di Indonesia gitu enggak sih? Tapi saya kasih tahu loh saudara. Ada loh. Di salah satu kota di Jawa Timur, itu yang lamar, yang perempuan loh. Enggak lazim ya. Kalau kita yang, Bapak Ibu yang lamar laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Loh iya laki, umumnya laki. Nah tapi ada beberapa daerah perempuan, it's okay. Tapi kita enggak bahas soal lamaran ya Bapak Ibu, ini bukan masalah wedding ya, saya buka IO ya. Tapi saya hanya ingin memberitahu saudara, Kristus itu datang. Nah jadi sebetulnya ini adalah tipologi yang dipenuhi di dalam Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya menjadikan kita anaknya. Itu salah satu bentuk hubungan. Tapi dia juga menjadikan kita mempelai perempuannya oleh darahnya di kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Nah itu sih. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Paulus di ayat 22 tadi sampai ayat 33. Maka hubungan Kristus dengan gereja dijadikan model untuk suami istri. Kalau yang ini tipologi Kristus dengan gereja. Kalau sekarang ini Paulus menggunakan Kristus hubungannya dengan gereja menjadi model untuk suami istri. Supaya cepat saya akan sampaikan aja. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Loh ya, dijadikan model. Seperti gereja tunduk kepada Kristus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan suaminya orang lain. Tunggu. Halo. Nangkep ya? Jadi model kan. Di ayat 25 berkata begini. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Ya, terima kasih. Jangan istri orang lain. Lalu bantah. Pak Lukas, istri orang lain aja saya sayang. Apalagi istriku. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Gak benar gitu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih tangkap ya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi gereja. Jadi di sini Kristus Adam kedua yang mengasihi gereja menjadi model untuk suami mengasihi istri. Yang nangkap katakan amin. Kalau gitu sederhana Bapak Ibu. Kalau gitu yang pertama sadarilah. Kita memiliki hubungan dengan Kristus bukan sekedar sahabat, kekasih. Itu amin, benar. Tapi ada satu relasi yang jelas. Bahwa setiap saudara dan saya, kita adalah mempelai wanita Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan,
Next. Saya sampai noleh sana mestinya ya. Saudara, jadi kita semua mempelai Kristus. Kita semua mempelai wanita Kristus. Yang percaya katakan amin. Satu kali ada jemaat saya, saudara-saudara. Suaminya umur 38. Dipanggil Tuhan. Saya aja kaget saudara karena barusan telepon bareng. Jadi saya bangun pagi itu. Saya masih ini sekitar jam 4.05 gitu. Telepon dengan pelayan full timer di gereja saya. Jemaat saya. Baru aja selesai. Tiba-tiba dia teriak-teriak. Kamar saya diketok. Pak Lukas, dia dipanggil Tuhan. Saya kaget saudara. Saya langsung berangkat ke rumahnya. Rumahnya ada di cukup jauh di Sidoarjo sana. Saya langsung gak bisa pakai mobil ini. Saya naik motor dibonceng saudara. Padahal sudah lama saya gak naik motor. Saudara kalau lama gak naik motor. Saudara itu jadi kayak orang sombong gitu loh. Begitu saya naik motor sampai sana, turun aja saya nggak bisa, saudara. Ya, kesemutan itu. Serius ini, kesemutan dari bawah sampai atas, sampai maaf ya belakang-belakang pantat-pantat ini kesemutan. Saya bilangnya kesemutan apa sih sebetulnya. Tapi karena situasinya ya. Istrinya pingsan-pingsan. Saya berdoa untuk mereka. Tahukah saudara, pasangan kita bisa lebih dulu. Laki perempuan. Tapi hari ini ada berita yang baik. Firman Tuhan berkata, you are the bride of Christ. Engkau adalah mempelai perempuan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada beserta saudara. Kita adalah mempelai wanitanya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Sekalipun saya nggak ngomong soal berkatnya hari ini, nggak mungkin cukup, waktu saya sudah habis nih. Karena saudara, kita ada pelindung, kita ada penjaga. Dia yang menyertai kita terus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi sadarilah. Ingat baik-baik, engkau mempelai wanita Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk kita ngomong, saya mempelai wanita Tuhan. 1, 2, 3. Cukup. 2. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi mempelai Kristus adalah karyanya. Yuk kita baca sama-sama, katakan 1, 2, 3. Menjadi mempelai Kristus adalah... Rasul Paulus menegaskan saudara-saudara bahwa jelas di ayat-ayat ini bukan kita loh yang memilih Tuhan. Alkitab memberitahu kita, teologi jelas sekali. Bukan Adam dan Hawa yang mencari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa pernikahan pertama yang rusak karena dosa. Bukan hanya pernikahan Adam dan Hawa ya yang saya maksud. Tetapi relasi yang dekat, yang intim antara Adam dan Hawa dengan Allah yang menciptakan mereka. Yang mengasihi mereka. Yang adalah mempelai pria surga itu. Mereka terpisah. Bukan Adam dan Hawa yang teriak, Tuhan aku di sini. Tapi siapa yang cari? Tuhan. Adam, Hawa, di manakah? Saudara mau tambah banyak ayat? Itu tersebar di seluruh Alkitab. Di Mazmur dikatakan Allah melihat dari atas dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di Yesaya malah lebih tegas lagi. Kepada bangsa yang tidak memanggil Tuhan, Tuhan. Aku berkata kata Tuhan, ini aku. Seperti budaya Yahudi mempelai pria yang mengerjakan semua. Walaupun saudara hati-hati ya, karena tidak semua budaya termaktub atau secara eksplisit di teks ini. Saya juga nggak terlalu setuju kalau dipaksa-paksakan. Tapi memang ada itu. Bahwa Paulus dengan jelas bahwa Tuhan Yesuslah. Saudara bisa lihat di ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Perhatikan kata telah itu loh. Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Untuk menjadi mempelainya. Kita nggak layak, orang berdosa. Tetapi Kristus meninggalkan surga. Dia mati di kayu salib karena inisiatifnya. Aku cinta engkau. Yang percaya katakan. Bapak ibu, ibu-ibu ini yang belanja ini. Nana pernah belanja? Kalau ke pasar pernah ya? Dulu. Berarti sekarang jualan malahan ya, puji Tuhan. Oh enggak, oke. I'm so sorry ya. Kalau milih tomat Bapak Ibu. Kalau beli tomat ibu-ibu nih. Pilih yang baik atau yang bonyok? Serius saya tanya, pilih yang baik atau yang bonyok? Ada di sini ibu-ibu datang ke pasar. Tolong Mbak, nih
tomat 12.000. Yang bonyok-bonyok ya, jangan yang baik gitu. Ada. Saudara, tapi Tuhan gak gitu kan. Dia datang kepada gereja, kepada saya dan saudara. Perhatikan ayat-ayatnya. Dia berinisiatif mengasihi kita. Dia serahkan dirinya untuk kita. Lalu untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan. Untuk apa disucikan kalau sudah bersih? Karena memang gak suci. Alkitab memberitahu kita Roma 5 ayat 8 sampai 11. Kita orang berdosa, najis, kita durhaka, kita musuhnya Allah. Tetapi wow, dia datang. Kita ini memusuhi Allah. Kita memusuhi Kristus dengan tindakan kita, dengan dosa kita, dalam pikiran dan hati kita yang dikuasai oleh dosa. Tapi Kristus datang. Aku cinta kamu. Saya masih ingat saudara-saudara, saya ini kan sayang sama ponaan. Ponaan saya itu seperti anak saya. Namanya Ii. Waktu masih kecil saudara, dia selalu namanya juga anak-anak kan. Selalu kadang selisih pendapat sama omnya kan. Tapi saya gak akan mau kalah. Gak mau saya kalah kalau itu kebenaran. Kenapa? Nanti dia salah terus. Satu kali dia mainan dengan saya, lalu dia tunjukkan pewarna, apa namanya? Crayon. Sapi apa yang berwarna-warni? Sapi dol katanya. Tapi ini krayon. Warnanya saudara, yellow. Kalau hijau muda bahasa Inggrisnya apa? Yang green, bukan. Yang green. Terserah saudara dah. Lalu dia ngomong, ini hijau. Saya bilang, no itu yellow. Karena memang kuning. Dia maksa, ini hijau papi, itu kuning. Ini hijau, itu kuning. Dia nangis, tetap saya bilang itu kuning, karena kuning. Saya bukan buta warna. Nangis saudara, tapi saya tetap di sampingnya. Saya tetap di sampingnya. Itu yang dia heran. Sampai dia marah ketiduran, saya tetap di sampingnya, elus-elus dia. Masih kecil. Lalu kita keluar, saya beli permen tetap seperti biasa. Saya keluar antar dia, saya keluar belikan ini, beli. Satu kali dia tidur, kemudian dia lihat saya. Saya masih ingat posisinya. Dia tidur di kasur, kepalanya ditaruh di samping. Anaknya cantik gitu kan. Terus lihat saya, lihat-lihatan. Terus dia bilang gini, papi, kenapa papi sayang Ii? Lu anak kecil ini. Padahal Ii itu nakal gitu. Saya lihati dia, saya jadi ingat Injil ini. Terus saya ngomong sama dia. Ya karena Ii anaknya papi. Papi sayang Ii. Satu kali dia bikin kesalahan dan dia duduk di samping saya. Dia ngomong, papi maaf. Saya peluk sama dia, saya bilangi. Tempatmu ada di sini. Kamu bisa salah, bisa melakukan hal yang paling buruk. Tapi kamu harus ingat, papi tetap sayang kamu. Bukankah Tuhan gitu sih? Bukankah Tuhan melihat kita seperti itu? Dia tinggalkan sana salib. Dia datang kepada salib. Kemudian dia menyucikan saudara. Dia menyelamatkan kita. Menjadikan kita mempelainya. Yang percaya katakan. Bukan hanya menyelamatkan, menjadikan kita mempelainya. Tetapi ia menyucikannya dengan firman. Dengan demikian, perhatikan ini. Ia menempatkan jemaat di hadapannya. Dengan cemerlang tanpa cacat kerut. Atau yang serupa itu, perhatikan ini. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak. Saya menangkap. Kalau dalam bahasa Yunani itu bagus sekali Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Kalau yang pertama itu sudah dilakukan. Dan akibatnya sampai sekarang kita menjadi mempelainya. Tapi kemudian kata kerja berikutnya. Menyucikan, memandikan, menempatkan di hadapannya. Semua itu bentuknya adalah subjungtif. Sebuah present, sebuah tindakan yang, saudara maafkan, aorist subjungtif. Sebuah tindakan yang saudara-saudara terus menerus. Dan satu kali akan ada tujuan yang dicapainya begitu. Menjadi mempelai Kristus dimulai dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tetapi dipelihara juga oleh anugerahnya. Saudara tetap mempelai Kristus hari ini. Dia gak berhenti untuk mengasihi saudara. Dia memelihara kasihnya di dalam saudara.
Seringkali kita berpikir, aku mau memelihara kasih. Halo. Kita kadang jatuh, kita kadang lemah. Ke gereja aja kadang kita, aduh kok gak enak badan ya. Padahal gak apa-apa. Kita kadang cari alasan, tadi pagi hujan. Betul gak? Di sini hujan gak? Atau cuma di rumah saya atau hujannya itu? Sekeliling sini enggak. Lalu ada gerimis, padahal mak sebentar. Belum waktunya kebaktian, langsung WA. Di sini hujan. Gak ada hujan juga. Ada bledek. Terus langsung dipukul. Dar gitu ya. Saudara, oh iya betul. Ya, dibikin acara gitu ya. Halo. Tetapi anugerahnya yang memelihara iman saudara. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma itu. Dia yang menyempurnakan kita. Dari hari ke sehari. Saya percaya itu. Dia terus menyempurnakan kita. Terus menyempurnakan kita. Terus menyempurnakan kita. Sampai satu kali kita akan sungguh-sungguh masuk dalam pernikahan anak domba. Wahyu pasal 19. Kita akan bertemu dengan dia dan tinggal bersama dia. Untuk selama-lamanya dalam kesempurnaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Yang percaya kalau saudara adalah mempelai wanita Kristus, katakan amin. Bagian terakhir, next. Kalau gitu, kalau saudara percaya. Sekali lagi saya tanya. Siapa yang percaya kalau saudara adalah mempelai wanita Kristus, katakan amin. Hiduplah sebagai mempelai Kristus. Kadang-kadang kita orang Kristen. Tahu, saya mempelainya Kristus. Tapi hidup kita gak sesuai. Saudara, ini adalah identitas. Sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan identitas kita. Siapa yang percaya dirinya mempelai Kristus, katakan saya. Kalau gitu hiduplah sesuai dengan identitasmu. Ada orang saudara-saudara, kalau ada istrinya, kelihatan sayang sama istri. Kalau pas gak ada istrinya, kemana-mana ngaku jomblo. Bahaya ini saudara. Loh, ini sungguhan terjadi loh saudara. Begitu juga yang perempuan, sama aja lelaki perempuan ini dosa. Cuma saya gak khotbah keluarga ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin memberitahu bahwa identitasmu adalah mempelai Kristus. Yang ngerti katakan amin. Maka saudara bersikap sebagai mempelai wanita. Saudara, ini seperti khotbah-khotbah umum sebetulnya. Bukankah identitas kita bukan cuma mempelai wanita Kristus. Alkitab juga ngomong, kamulah terang. Kamulah terang. Kemana-mana saudara. Kalau gitu saudara harus bersinar. Kamulah terang dunia. Bukan lampu dunia ya. Terang dunia. Terangnya loh. Maka saudara-saudara mesti bersinar. Terang ini dibawa kemanapun. Tempat gelap jadi terang karena ada terang. Itu loh identitas. Identitas saudara. Kamulah garam dunia. Maka kemanapun saudara hipertensi. Salah ya, diikuti terus ini ya. Waduh. Kamulah garam dunia. Gak perlu kita itu jadi asin Bapak Ibu. Karena kita sudah asin. Gak perlu kita jadi mempelai perempuan Tuhan. Karena saudara di dalam Yesus adalah mempelai wanitanya Kristus. Kalau gitu gimana Pak Lukas? Saya cepat saja. Waktu saya sudah ambil 5 menit. Yang pertama, kita mesti menundukkan diri kepada Kristus. Di ayat 22. Hai istri, yuk kita baca sama-sama ayat 22 saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 24. Karena itu sebagai jemaat, tunduk kepada Kristus. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kata menundukkan diri itu hupotasso. Sebetulnya kata itu saudara bukan dipaksa, tapi kata itu terus menerus karena bentuknya present middle imperatif. Itu perintah, gak ada pilihan. Hai istri-istri itu tanduklah, keliru, tunduklah suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Artinya kita menempatkan diri kepada di bawah otoritas itu dengan sukarela dan itu gaya hidup. Saya tanyakan saudara, apakah saudara percaya saudara mempelai perempuan Tuhan? Yang percaya katakan. Mestinya kelihatan dari sikapnya. Kita tunduk kepada Kristus. Bukan mau kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita ngomong Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak. Dikhotbahi, saudara-saudara, ya Tuhan, aku mau ikut firman-Mu. Siapa yang pegang kendali? Saya tanya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pegang kendali di keluarga kita siapa?
Suami atau istri? Banyak itu suami itu takut istri, saudara-saudara. Tapi sebetulnya bukan takut. Gentar Bapak Ibu. Satu kali ada 3 orang saudara lagi di pos ronda. Mereka ngomong-ngomong yang suaminya yang satu. Ini laki-laki semua. Apa? Sudah jam 11 loh, gak pulang, tak paling takut ngomong. Ayo dong pulang, nanti istri datang bawa pukul. Mereka ngomong, kamu penakut, bener. Jam setengah 12 istri datang pakai rolan bawa sapu kon. Sapu jok itu tahu ya, sapu korek, sapu apa sih? Lidi. Ayo pulang gak? Langsung, iya ma, iya pulang, tinggal 2. Mereka tertawa, ini penakut itu. Saudara, gak lama kemudian yang kedua, suami B yang kedua langsung didatangi. Pulang gak kamu? Ini istrinya lebih galak. Sudah kayak mau perang aja saudara. Pakai topi panci, pakai sapu. Sapu yang kayu. Pulang gak? Gak usah tunggu lama, dia langsung ikut. Nah dari jauh 2 orang ini belum masuk. Terakhir didatangi. Wih, gak pindah-pindah saudara. Dari jauh kan kelihatan. Istrinya datang, ini dia tetap berdiri. Wih hebat. Dia langsung kontak temannya. Hebat lu. Itu lu kok tiba-tiba yang sana teriak. Tolong, suamiku pingsan. Tolong. Gak sadar. Berdiri tapi gak sadar ternyata. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita menjadi jemaat yang saya percaya Tuhan gak takutlah dengan kita. Tetapi apakah kita mau menundukkan diri kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata firman-Nya jelas, apakah saudara berkata, ya Tuhan aku bersedia. Ketika otoritas firman Allah itu sampai, apakah kita menganggap itu kita menempatkan diri di bawah otoritas firman Tuhan? Apakah hidup saudara sesuai dengan firman Allah? Apakah pekerjaanmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, kita menempatkan Tuhan itu sebagai yang berotoritas di atasnya? Atau ternyata kita ini sedang mimpin hidup kita sendiri. Bahkan kerohanian seringkali kita mimpin kita sendiri. Bukan Tuhan yang diprioritaskan. Harusnya Tuhan yang diprioritaskan. Yang kedua, waktu saya habis saudara. Menghormati Kristus. Yuk ngomong menghormati Kristus. 1, 2, 3. Ini bukan kemudian saudara nanti bangkit berdiri waktu nyanyi. Hormat saudara, bukan. Apa sih menghormati Kristus? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kata yang digunakan sebetulnya kata kerja pobeomai. Kata kerja ini saudara-saudara itu rasa hormat, kagum dan gentar. Sebetulnya gentar, tapi kagum. Makanya ayat 33 itu sebabnya hai istri hormatilah suamimu. Bagaimanapun juga terima kasih. Hai istri hendaknya menghormati suaminya. Saya enggak ngomong soal suami istri. Saya ngomong soal kita sebagai mempelai perempuan Tuhan. Apakah engkau takut dan hormat kepada Tuhan? Yang mau takut hormat kepada Tuhan katakan. Dan ini bukan hanya di gereja. Kalau di gereja hormat Tuhan sudah biasa. Bahkan saudara sangat hormat. Apalagi kalau pas khotbah. Saudara kalau sudah nunduk. Tidak akan berdiri lagi sampai amin. Puji Tuhan. Kok gak guyu ya? Berarti gak ngerti saudara. Jemaat saya itu hormat. Ada yang hormat. Begitu hormat. Sampai di bawah. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan kembali kepada firman Allah. Apakah kita menghormati takut akan dia? Saya mau ngasih ilustrasi apa gitu bagian ini. Ya yang kita ini. Betulkah kita hormat sungguh sama Tuhan? Hormat itu bukan hanya di gereja. Tapi dalam seluruh hidup kita takut akan dia. Kita ini seringkali memilah-milah. Kalau ini rohani, kalau ini jasmani. Atau malah Tuhan gak ngerti, Tuhan gak tahu. Ya sudah. Loh kalau di gereja ketemu pendeta. Haleluya pendeta. Haleluya. Tapi kita lakukan yang tersembunyi. Padahal dia, maafkan bahasa saya. Padahal dia suamimu. Kita gak menghormati dia. Kita kelihatan hormat dia. Lagu tadi apa sih? Yang tadi, Hosana. Refrennya. Oh itu refrennya. Oh alah. Sorry ya. Saya bukan WL soalnya. Wah kalau nyanyi Hosana in the highest. Besok di luar.
mobil. Gak ada yang tahu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menghormati Tuhan dimanapun kita ada. Yang percaya katakan. Bukan supaya saudara jadi mempelai loh. Dengarkan saya ya, ini keliru sekali. Ada banyak orang, saya hidup kudus, saya hidup mengasihi Tuhan, saya hidup menghormati Tuhan dimanapun. Supaya saya jadi mempelai, keliru. Saudara mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, karena saudara adalah mempelai wanita Tuhan. Yang ketiga, setia. Ngomong sama-sama setia. 1, 2, 3. Saya pakai ayat 31-32. Relasi pernikahan itu relasi yang mengikat. Relasi yang hanya satu laki, satu perempuan. Itu pernikahan. Satu mempelai perempuan, satu mempelai laki-laki. Di luar itu selingkuh, di luar itu dosa, di luar itu perzinahan. Makanya gambaran itu ada di perjanjian lama. Ketika umat Tuhan berzina dengan menyembah berhala, menyembah dewa Molok, menyembah dewa Baal, Tuhan ngomong Yeremia melalui Nabi Yeremia, engkau berzina di masa mudamu. Yesaya, Nabi Yeskiel, lihat itu kadang-kadang membacanya ini kok seperti agak enggak bagus. Yeskiel pasal 16, Oholiba, Oholiab. Itu adalah istrinya Tuhan. Itu adalah Israel dan Yehuda. Tapi mereka menyembah yang lain. Pertanyaan saya, kalau saudara sadar engkau adalah mempelai wanita Tuhan, apakah engkau setia? Sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan supaya jadi mempelai, tapi justru karena kita adalah mempelainya Tuhan. Kita akan menutup hati kita, gak mau ngelirik yang lain. Karena hanya Yesus yang mempesona hidup kita. Yang percaya katakan, memang gak gampang sih Bapak Ibu. Tapi hanya karena anugerah. Jangan lupa poin 2 saya. Menjadi mempelai itu, dengarkan saya. Karena dimulai dengan kasihnya. Dipelihara oleh anugerahnya. Dan disempurnakan oleh karya Tuhan Yesus Kristus saja. Yang percaya katakan amin. Tapi dari sisi kita dituntut, tunduk. Bukan supaya jadi mempelai. Karena kita sudah memang mempelai. Yang ngerti katakan amin. Kita jadi terang bukan karena supaya jadi terang, salah. Karena saudara terang dunia. Ini loh, perhatikan identitas yang penting. Saya setia sama Tuhan bukan supaya diberkati. Bukan supaya saya jadi A, jadi B. Karena saya memang mempelainya Tuhan. Saya menantikan satu kali saya akan ketemu dengan mempelai. Dalam pernikahan yang kudus. Tahu gak sih budaya Yahudi? Pertunangan itu sudah dianggap sudah mempelai. Lihat misalnya Yusuf dan Maria. Lihat nanti. Maka Yusuf Maria bertunangan. Mereka disebut suami dan istri. Makanya mereka belum boleh, maaf ya, bersama, hidup bersama, bersetubuh. Tetapi pertunangan itu sudah pernikahan. Nanti tiba waktunya semua sudah siap. Kemudian lakinya menjemput mempelai perempuannya. Lalu pernikahan yang indah. Yesus juga gitu. Dan itu yang digunakan oleh Paulus di 2 Korintus dan Efesus ini. Satu kali pernikahan kita sekarang mempelai Tuhan. Tapi satu kali kita akan bertemu dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan.